Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya perawat Karitas yang bertugas di ruang ini pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu siapa nama Ibu dan berapa umur Ibu? Nama saya Rosa, umur saya 70 tahun. Baiklah Ibu Rosa, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa 4 minggu yang lalu Ibu sudah menjalani biopsi paru di sini. Hasil biopsi paru tersebut menunjukkan bahwa Ibu didiagnosa medis positif kanker paru. Nah, untuk kelanjutan penanganan penyakit ini, besok Ibu akan menjalani torakotomi. Torakotomi ini merupakan tindakan pembedahan pada bagian paru Ibu. Jadi, nanti kanker yang ada di paru akan diangkat. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada sus. Baiklah Bu, kalau tidak ada, saya izin kembali ke ruang perawat ya Bu, karena ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan. Jika ada keluhan Ibu, bisa pencet bel untuk memanggil saya di ruang ya Bu. Baik sus. Perawat pergi ke ruang perawat. Keluarga yang melihat ibunya ditinggal sendirian oleh perawat, kemudian bergegas ke ruang perawat. Oh gini ya Sus kerjaannya pada ngerumpi di ruang perawat. Maaf Mbak, ada apa ya Mbak? Ibu saya ditinggalkan di ruangan sendirian, sedangkan suster enak-enak ngumpul di ruangan. Gimana kualitas asuhan keperawatan di rumah sakit ini? Begini Mbak, saya tadi sudah memeriksa keadaan Ibu Mbak, dan kondisinya sekarang juga tidak terlalu parah. Kami dan para tim medis di sini selalu mengutamakan kondisi kesehatan pasien kami Mbak, namun tidak selamanya kami berada di dekat pasien terus-menerus karena masih banyak beberapa urusan yang harus kami kerjakan dan juga kami harus memperhatikan kondisi pasien yang lainnya. Tapi kami dan para tim medis lain sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan tersebut dengan baik dan selalu memantau perkembangan kondisi pasien kami sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Jikalau misalnya Ibu Mbak ada memerlukan bantuan, kami sudah menyiapkan bel untuk memencet bel tersebut dan pastinya kami akan segera pergi ke ruangan Ibu Mbak yaitu Ibu Rosa. Oh begitu, baiklah Sus. Saya minta maaf ya, tadi sudah terlalu terbawa emosi karena saya khawatir sekali dengan kondisi ibu saya. Apalagi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ibu saya didiagnosa kanker paru dan itu membuat saya sangat tidak tenang, Sus. Iya, tidak apa-apa, Mbak. Saya paham betul mengenai bagaimana rasanya di posisi Mbak saat ini. Kita berdoa saja semoga penyakit yang diderita Ibu Mbak dapat segera sembuh dan kami dengan para tim medis lainnya akan berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk kesembuhan penyakit Ibu Rosa. Baik Sus, terima kasih ya. Kalau begitu saya pamit untuk melihat keadaan ibu saya Sus. Permisi Sus. Iya, baik, silahkan Mbak. Baik, untuk menjawab pertanyaan pertama, pendekatan apa yang terdapat pada situasi tersebut? Jawabannya adalah pendekatan yang digunakan pada situasi ini adalah mendengarkan keluhan klien atau komplainnya, mengerti klien, dan memberi penjelasan pada keluarga yang marah-marah. Untuk pertanyaan kedua, yaitu komentar yang tidak membantu pasien. Di sini adalah memakai istilah teknis yang tidak dimengerti orang awam karena di sini perawat menggunakan bahasa medis. Yang ketiga, pendekatan alternatif yang tidak digunakan pada situasi ini adalah berusaha sependapat dengan klien dan memperlihatkan empatinya. Untuk pertanyaan yang keempat, cara perawat tidak bereaksi secara pribadi terhadap pasien yang sulit adalah dengan tetap tenang dan menguasai diri sendiri. Yang kelima, sumber-sumber yang dapat membantu adalah
Yang pertama, mengidentifikasi pokok masalah. Yang kedua, memahami permasalahan klien. Yang ketiga, melakukan negosiasi. Dan keempat, klien harus tahu apa yang akan terjadi pada keluhan mereka setelah mereka menyampaikannya. Sekian dari kami, terima kasih.